Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketondu yu saya bude ketondu nom pada malar moga saya jawab salam doa agina tengah duli lonas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah habak ramih anak-anak santri Nurul Muttaqin Al Barokah yang jawab salam, mudah-mudahan nanti setelah lulus dari pondok dapat gaji per bulan 30 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capok peseng raung. Nahmadu wa nashkurullaha rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warham anta maulana fansurna alal qaumil. Bisa santreng? Berarti NU Om Kuan. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala yasin habi tawassalna bibis wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil badri wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para kiai, para asatid, para ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus khadimul majlis zikir wa ta'lim wali songo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang sangat kami hormati, kami ta'zimi, jajaran pengurus syuriah tanfidiyah majlis wali songo berapa kena Sebatan Gula Muljaaki Laskar Wali Songo Banser Ansor Pagar Nusa yang malam hari ini menjaga ngepam acara, hadirin hadirat utamanya santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Muttaqin Al Barokah Sebatan Gula Muljaaki. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap da ajunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tim hadroh cok tedung kena. Saya doakan mudah-mudahan masuk surga saubeng terbang kabi. Tukang son saya doakan mudah-mudahan masuk surga so sermik serakabi. Anika kejek tapi ongguan tangki debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga caepon Kanjeng Nabi, semua kabien illa man aba, kecuali saya tak gelem. Lah mendengar ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Lah kok ada umat jenengan diajak ke surga kok tidak mau? Padahal andaikan diajak ziarah wali songo gratis gelem kapi. Andaikan diajak rekreasi gratis ajung-jung kapi. Kenapa kok diajak ke surga tidak mau ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi melanjutkan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, itu yang akan masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, maka dialah orang yang tidak mau. Insya Allah baran sumber suko ini kan taat setia aja tangki.
Tangki, ibu-ibu saya budi kan termasuk orang taat tangki. Bakal masuk surga kap. Napa badai kantos saya seneng ngeduan ajem. Napa badai kantos saya pengedar narkoba. Napa badai saya kantos saya seneng bantengan. Kenang-kenang. Napa badai kantos saya seneng judi slot. Napa badai saya seneng asan rasan tetanggenang. Banyak. Ya tak taat berarti. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqat aba. Siapa yang taat kepadaku dia yang akan masuk surga. Kalau tidak taat dia berarti orang yang tidak mau. Insya Allah orang sumber suko taat kabi. Alhamdulillah. Beda sahabat atanya dan nikah. Ya san misana bahas surga kiai. Ya Rasulullah, kaifa ra'aita? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Idza shallaitul maktubat. Jika aku cuman sholat 5 waktu saja. Wa sumtu Ramadan, dan aku cuman berpuasa Ramadan saja. Wa ahallaltul halal wa haramtul haram, dan aku cuman memakan yang halal dan menjauhi yang haram. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Beda sahabat atanya dak Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kaifa ra'aitah idza shallaitul maktubat? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika aku ini cuman sholat 5 waktu saja, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti kan tak toman qobliyah ba'diyah. Berarti mon pagi tak toman aduha, mon malam tak toman atahajud, mon pasaan tak toman atarawih. Acorak cocok hadis soreng dinar ya. Wasumtu Ramadan, dan aku cuman berpuasa Ramadan saja. Kun sewajib tok seelakoni. Berarti tak toman apa sa Senin Kemis. Berarti tak toman apa sa Rejab, tak toman apa sa Syawal, tak toman apa sa Asyura, tak pernah apa sa Daud. Napa boleh? Cuman dilakukan saat Ramadan saja. Wa ahallaltul halal wa haramtul haram, dan aku ambil yang halal-halal saja. Ala koki halal. Bade saya ngegrab, muka tuku, bade saya jual rawon, jual pecelan, bade saya dadi kuli, tukang parkir, macam-macam, sepenting halal. Dan aku menjauhi yang haram. Ya tak toman ngicok, tak toman taruhan, tak toman judi bola, tak toman amain slot. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Nabi ajawab, na'am. Artinya na'am, yes, iya. Maka dengan hadis ini fa insyaallahu ta'ala sakabinah umat Kanjeng Nabi memang dijamin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Masuk surga nomor senapang? Ya wallahu a'lam, si penting masuk kan lu. Thank you. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampian begelak macam maulid ad-dibai. Macam maulid ad-dibai. Ning maulid ad-dibai nika beda keterangan ndak nikah. Al hadisus sani. Hadisus sani. Ana apa cepon pengarang maulid ad-dibai? Syekhul Imam Abdul Jalil Abdurrahman ad-Dibai. Apa menurut beliau di hadis susani dan nikah? Semua umatnya Kanjeng Nabi pakai ning akhirat nika beda telok golongan. Ada 3 kelompok semua umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sampean nika masuk de kelompok yang mana? Para santren, santriwan, santriwati, Anda masuk ke kelompok yang nomor berapa? Orang-orang baran sumber suko, Anda masuk ke kelompok yang nomor berapa? Apa kata al hadisus sani? Kelompok pertama, yatunal jannata yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Ada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad nanti masuk ke surga tanpa dihisab. Napa hisab? Etong, ebitong,
berarti masuk surga tanpa hisab, dia akan masuk surga tanpa hitungan. Apakah ini kita? Allah nengeneng kafi. Ada kelompok umatnya Kanjeng Nabi yang akan masuk surga tanpa dihisab. Apakah ini kelompok kita? Jauh lek, jauh. Jauh. Siapa mereka? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab nih kapasera. Orang yang saat hidup di dunia perjuangannya untuk agama tanpa hitungan. Sehingga ketika nanti di akhirat masuk surganya ya tanpa hitungan. Ki puru beda amal berjalannya bak senapa sampean. Nyabak saya pun minta surga tanpa hisab. Siapa yang masuk surga tanpa hisab? Orang yang berjuang saat di dunia juga tanpa hitungan. Nanti akan masuk kelompok pertama, orang-orang yang masuk ke surganya Allah tanpa hitungan. Siapa mereka? Para kiai, para alim, para ulama, para tabi'in, para sahabat, orang-orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin beda contoh dak nikah. Anika sampai kol sana apa ke? Sampai subuh. Siap sampean. Di sampean sampai subuh kok mulia. Acara yang urusan dunia, andaikan tidak ada jamnya, orang tak kira manglo. Tapi kalau acara keagamaan harus ada jamnya. Kalau tidak ada jamnya, orang manglo kebi, orang ngeritik kebi. Paham ki? Paham ki? Contohnya ada nih kak, sampean oning pasar Gadang, pasar Kedung Kandang, pasar Kebalen, pasar Belimbing, 24 jam muka, tidak ada jamnya, dan orang tidak mengkritik di situ. Thank you. Coba sampean urusan agama, urusan pengajian umpama. Pertemuan majelis zikir wa ta'lim wali songo yang 2 minggu selanjutnya diadakan jam 2 dini hari. Hobuh ecak kocak orang. Thank you. Itu sekarang terjadi. Dan untuk urusan akhirat harus ada jamnya. Harus ada jamnya. Kenapa saya tanya tadi ini sampai jam berapa? Pola na biasa na urusan majelis nih kae betes sih. Tolong Ustadz jam sekian harus selesai. Tolong jam sekian harus selesai. Ada jamnya. Coba bantengan. Gula pernah oleh ser-seran undangan ki mulai jam 19.30 sampai dirasani tonggo. Ada jam mah. Dan itu berjalan loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo boleh contoh. Bapak Sera tuan rumah nih. Bapak Sufaat. Bapak Sufaat. Contoh. Gelek kan ojen. Jam 2 malam Bapak Sufaat. Umpama jam 2 malam tepan tedung resek gerimis, tahu-tahu HP-nya bunyi, nih kan, HP yang bunyi, kol 2 malam resek, katik gik mati lampu petengahan, HP bunyi, siapa nelpon kol 2 malam raya? Yang kak bi Pak Supaat, halo, saper ya tak tahu jek lemah-lemah nelpon kok, apa jawabannya? Tak langkong ini Pak Supaat ya, iya. Sampean yang jual tanah di Sawo Jajar itu, iya, minta berapa? 400 juta. Sampean bisa ke sini. Kenapa? Saya beli tanpa penawaran 400 juta tunai.
tolong bawa sertifikatnya langsung ke sini. Loh, kenapa kok enggak besok, Pak? Maaf, besok saya mau ke Balikpapan. Pagi harus berangkat, balik lagi ke Malang 4 bulan lagi. Jadi sampean kalau mau uang tunai tolong ke Sawo Jajar sekarang. Padahal kol 2 malam gerimis mati lampu. Kira-kira Pak Supaat mangkat napa enten? Saya kemau mangkat napa enten? Mangkat napa enten? Kol 2 lek. Tina, gerimis, petengan. Obat deres, umpama deres. Aman telan. Begitu mantel yang kui helm kalak kontak ke sepeda elang. Hah? Tandik mobil, ku nandik sepeda. Ngegrab pas apa kalau 2 kena? Minta jemput angok saya melek pada enak. Lah ini bukti kenapa mon urusan dunia diusahakan mati-matian, apapun akan dilakukan arapah karena ning ada pada PC tunai 400 juta. Nyewa di tetang gelem kak, nyewa sepedan kak, sejam 1.000. Bengal, apa? Polan marin oleh 400 juta. Lah itulah kita. Sekarang coba balik. Kol 2 malam, beda telepon namanya. Pak Supaat telepon. Tepaan ojon, mati lampu. Beda telepon kol 2 malam. Halo, sabar ya. Engkau kak. Beda pelek mak nelpon kol 2 malam. Enjek kak keng tero aja ke 6 mak lea bajang tahajud. Rek-rek higir na banja Pak Supaatnya. Ban kun aja ke 6 kok polan tahajud rele. Set mate dunga boleh kok melarat le. Ya. Lah itu kualitas kita. Lalu kita minta masuk surga tanpa hisab. Oh, jauh. Bagaikan langit dan sumur bainas sama'i was sumuri. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang masuk surga tanpa hisab? Orang-orang yang perjuangan untuk agama tanpa hitungan. Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Saat awal-awal NU itu berdiri, muktamar itu bukan 5 tahun sekali, tapi 1 tahun sekali. Tiap tahun beda muktamar NU, beda muktamar NU, beda muktamar NU, beda muktamar NU. Per tahun 1 kali muktamar. Lalu apa yang dilakukan Kiai Wahab Hasbullah? Kiai Wahab tiap-tiap muktamar NU itu nyembeli sapeh lemak. Tahun datang nyembeli boleh lemak. Untuk siapa? Untuk konsumsinya para ulama dan kiai. Padahal beliau ya ulama ya kiai. Bahkan pimpinan Nahdlatul Ulama, salah satu pendiri NU. Tapi apa yang diberikan Kiai Wahab? Tiap muktamar NU nyembeli sapeh lemak. Sampian nyabuk duwe buje minta swarga tanpa hisab. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Mun dari kelompok pertama guleben sampian tak masuk jauh. Tapi kan ada kelanjutannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang dilanjutkan di kitab Ad-Dibai? Ada kelompok kedua. Siapa mereka? Ya'tunal jannata bidzunubin wa khotoyahum fayaghfiru lahum. Ada kelompok kedua yang datang ke surga dengan membawa dosa, dengan membawa banyak salah, tapi dosa dan salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini mudah-mudahan kelompok kita. Amin Allahumma. Saya mungkin saya tandik itu sekiai. Thank you. Tidak zaman fitnah semangkin. Siapa yang tidak punya dosa sekarang? Apalagi ini. Napa nih kak?
Apa bahasa Inggrisnya ini? Smartphone. Apa smartphone? Telepon pintar kok setan gepeng. Smartphone setan gep. Telepon pin. Ya para kiai menyebutnya setan gepeng memang. Smartphone, telepon pin. Ini pinter loh. Fitnah banyak keluar dari sini makin ini. Ini suruh cari ayat Quran pinter. Suruh cari hadis Nabi pinter. Suruh nyari kitab-kitab karangan kiai pinter. Cerita-cerita karomah para aulia pinter. Keng tak pinter ning bagus tok. Suruh nyari gambar-gambar video se Anur ya pinter. Tangki. Apa iya? Gula sampai aja ke kiai tak langkung je kok tak nyongona video ngaria dusah. Kerem binak kanak ke grup. Lah itu nyata. Mun lebih dene ngegrup kuota banyak tek buka eman. Buka bahaya. Itu sekarang loh. Ini telepon pintar tenanan loh. Lah ini tadi kata Ustadz Sera sekaligus tasakuran walimatul urus ini Pak nyangke asukon nih. Tahun 2023 Kementerian Agama Kota Malang ya, Kementerian Agama Departemen Agama Kota Malang Depak mengeluarkan fakta mengejutkan. Apa? Selama 2023 ada 1128 perceraian. 1100 belulekor dalam setahun bedereng atelak. Berarti beda 1100 belulekor randanyar kiai. Nah ini tugas kita maksudnya rumer ya. Mau diapakan ini? Ya harus dibina maksudnya. Dari 85% ternyata mereka bercerai gara-gara perselingkuhan. Dari semua perselingkuhan ternyata diakibatkan tidak bisa mengontrol tidak bisa mengontrol awal mulanya buka YouTube, buka TikTok, Instagram, Facebook. Kalau pertemanan dibuka secara publik bisa 2000 pertemanan. Ya, anak-anak milenial. Begitu minta di Facebook buka loh. Permintaan pertemanan congok loh. Kok konco kuliahku iki. Mae ngak tangkan ceponduk ini. Ini kok koyok konco SMK iki. Ya, akhirnya dikonfirmasi. Pertemanan mulai lanjut ngobrol di Messenger. Messenger ngobrol saiki yo apa wis rabi ta ngobrol kabi. Ayo tuker-tukeran nomor WA ngobrol di WA. Tuker-tukeran nomor WA. Akhirnya saling chatting, teleponan berujung video call. Saling curhat. Akhirnya apa? Suami tidak percaya sama istrinya dan istri tidak percaya sama suaminya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa mengontrol HP. Begitu ditanya, itu siapa? Itu mantan saya. Itu siapa, Dek? Itu mantan terindah saya. Maka tolong yang belum menikah, tolong ya, utamanya yang pengantin baru, tolong laki bini, tolong ya, ketika ada mantan mendekat buang saja ke tempatnya. Jangan terlalu diperdulikan. Kenapa? Karena sejatinya tidak ada mantan yang terindah, karena yang terindah tidak akan pernah jadi mantan. Capok deh yang ngeraung. Anak-anak milenial capok HP. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, bukan cuman orang yang awam loh yang kena ini.
Seporan lagi. Beda jemaah curhat ke ustad deng. Jemaah curhatnya ke ustadnya. Ustad, tolong saya punya masalah. Kenapa? Begini tat. Acereta laken. Saya pernah. Begitu dia curhat, itu mesti sebini bohong. Kenapa? Tat, saya selalu dipukuli tat sama suami saya. Sedino ping 5 ngalang-ngalai sholat fardu. Aku wis 3 wulan gak dibelanjani tat. Begitu ustadznya merespon akan timbul benih-benih cinta. Maka mon jemaah curhat ke ustadznya, terus ustadznya juga meladeni pada gendeng ngajar ya berarti. Iya kan? Itu awal mulanya loh. Berawal dari situ. Maka timbullah benih-benih cinta dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan perselingkuhan. Naudzubillahi min dalik. Begitu saya tanya, coba antara reng laki dan reng bini si paling banyak selingkuh si kemah? Mide suaran kaki le. Wala lang ako. Antara laki-laki dan perempuan yang paling banyak selingkuh yang mana? Are laki re. Cek aja. Pertanyaan kedua, mon orang laki selingkuh so siapa? Ya berarti pada banyakan. Di mah bener laki selingkuh so tiang listrik. Ya reng laki so reng bini, ya pada berarti jeriang. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini banyak fitnah loh. Siapa sih tak andik dosa semangkin? Gulem. Banyak yang sampean tak oning. Termasuk seporana Kiai Nur Hadim. Banyak. Tapi kenapa? Ditutup oleh Allah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Mon tahu bi Allah. Aduh ada rengonceng make Aziz Masrib. Contoh ki. Contoh umpama papadeng. Umpama. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad 1 kali bohong bibir mengsle sesenti celek. Umpama bohong 2 kali mengsle oleh sesenti ke kanan. Bohong 3 kali mengsle oleh ke kanan. Ya. Umpama arela aleng-leng libelian rela bibir ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang tidak punya dosa? Coba kita lihat hikayat para ulama, para kiai-kiai zaman dulu. Jangankan pengarang kitab Sulamut Taufik. Kan iya jika ini produk biasa Sulam Taufik. Jangankan pengarang kitabnya, ada orang yang sangat mengidolakan kitab Sulam Taufik. Di situ ada bab maksiatnya mata. Bab maksiatnya mata. Sehingga beda seorang ustad karena dia membaca bab maksiatnya mata, ya, sehingga orang ini, si ustad ini tidak pernah keluar dari rumahnya kecuali keng antara abajang Jumat. Anapa takok maksiat? Orang ini, ustad ini tidak pernah keluar dari rumahnya kecuali dia mau sholat Jumat. Bede mangken sumber suko. Ada. Suatu ketika beliau itu keluar dari rumahnya karena takok maksiat seporana. Sorban je ele aki. Tujuannya agar tidak melihat wanita yang bukan mahramnya. Dan itu bertahun-tahun dilakukan oleh si ustadz ini. Arapa? Takok maksiat. Tak pernah keluar kecuali keng antara Jumat. Lah, suatu ketika tepak Jumatan dia keluar sorban iyo bedaki. Keluar dia dari rumahnya menuju masjid. Begitu mau sampai ke masjid, lapara depa ke masjid, angin santak. Sehingga sorbannya geger.
Begitu sorban keker dia nggak ngetelak betes reng bini. Betes si adina reng. Karena bertahun-tahun tidak pernah melihat wanita yang bukan mahramnya, ketika saat itu terjadi mendadak melihat betesnya perempuan, langsung dia itu tekerjet, geblak semaput, pingsan. Ustadz lambe, mon Ustadz Paidi. Tak tekerjet saka. Payah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini banyak fitnah. Di sini banyak fitnah. Apalagi sekarang 2024. Sajen banyak. Kebedaan sajen salbut. Makanya majelis zikir wa ta'lim wali songo itu memang harus didukung. Kalau tidak ada majelis kayak gini, kemana mau diarahkan pemuda-pemudi masa depan ini? Bagaimana nasib Indonesia, bagaimana nasib NU, bagaimana nasib Ahlus Sunnah wal Jamaah 15, 20, 30 tahun ke depan? Ya Anda ini jawabannya. Kalau Anda tidak siap meneruskan estafet kepemimpinan, mau apa Indonesia? Mau apa Nahdlatul Ulama? Mau dikemanakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau tidak ada majelis wali songo yang seperti ini, yang masyarakatnya dihimbau agar cinta pada NKRI dan Islam, mau dibuat apa generasi masa depan itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini banyak sekarang timbul, apalagi yang sekarang ingat guru, bak salbut kia. Ada lagu-lagu yang memang dulunya lagu, sekarang jadi solawatan. Dulu solawatan untuk menyanjung Kanjeng Nabi, sekarang jadi lagu salbut mangke. Ki puru mulai dari gala-gala ku rindu gayamu lagu dangdut jadi solawatan. Laguna Inka Kristi rela tak demi cinta lagu. Mi tahu saya engkau lebur kia. Lagu sekarang jadi solawat. Yang murni solawatan malah sekarang jadi lagu. Contohnya ada, sampean kenal penyanyi lawas namanya Ar-Rafiq. Ar-Rafiq itu dulu pernah ngarang lagu, yang dia itu ngarang lagu untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah aku tak merasa bangga, orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Itu maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad loh. Tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya itu. Oh sungguh beruntung aku bahagia, jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Itu maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, sanjungan untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang bireng Madura yoba WPPP kalompang banyak sing senengi nek seradu rang-korang kebayan cukemi. Cetero salbut monetero. Yang dulunya menyanjung Kanjeng Nabi sekarang malah jadi lagu. Sampean kenal Rumah Irama? Kenal Edimah? Tahu benih kenal? Ayo, ada lagu yang menurut kita itu lagu biasa, tapi ternyata itu menyanjung Kanjeng Nabi loh. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Ayo, bulan purnama masih lebih bagus wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Sutra yang mana yang bisa mengalahkan halusnya tangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Engkaulah sayang permatanya hatiku, engkaulah sayang mutiara hidupku. Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam lautan tak sedalam cintaku padamu. Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu lagu untuk Kanjeng Nabi, bukan untuk Angel Elga. Apalagi Rika Rahim, enggak. Itu untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Rumah Irama. Cocok jika mendapat gelar Raja Dangdut Dunia. Itu produk asli pribumi miliknya Indonesia. Tidak ada di dunia kecuali hanya ada di Indonesia. Amin Allahumma. Ini akhir-akhir ini beliau makin viral melalui medsosnya Bisikan Roma. Are nyungok yang diundang banyak. Kalau dulu beliau menyala bang melalui soneta, tapi sekarang dia menyala melalui Bisikan Roma. Diundang satu persatu sehingga menyatakan suatu kesimpulan yang sudah kita tahu semuanya. Apa itu? Beliau Rumah Irama menyatakan terputusnya nasab satu klan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong hal ini jangan sampai membuat kita terpecah belah. Tolong jangan sampai hal ini membuat kita terpecah belah. Kenapa? Kemarin ada tamu ke rumah saya, Kiai. Ada tamu ngomong gini, Tat, bener ndak nasabnya klan Ba'alawi itu terputus dengan Kanjeng Nabi? Selama sampai sekarang melalui penelitian nasab dan filologi dan tes DNA membenarkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dia kaget. Loh terus gimana saya Tat? Lah sampean kenapa? Saya sudah kadung mengamalkan Rotibul Haddad, Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya bilang, yo lanjutkan. Loh katanya terputus. Kok saya disuruh lanjutkan? Yang terputus itu nasabnya, bukan ilmunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Kita itu ambil ilmu dari siapa saja boleh. Mau dia dzurriyah atau bukan dzurriyah, pokok dia benar sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis Nabi, tidak menyalahi aturan syariat, silahkan jadikan guru siapapun itu. Tidak harus dari turunan siapa. Orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad nanti di akhirat tidak harus dzurriyahnya. Siapapun yang memperbanyak baca sholawat saat hidupnya di dunia, dia nanti akan dekat dengan raudhahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua umatnya punya hak yang sama untuk mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Siapa yang paling banyak, yang paling dekat denganku nanti di yaumil kiamah, yang paling banyak bersolawat, mau dzurriyah atau bukan dzurriyah, pokok ake solawati cedek be Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ini jangan sampai membuat terpecah belah, terputus ya, tapi bukan secara ilmu. Yang terputus nasabnya. Jenengan yang sudah kadung memondokkan anaknya ke Yaman, yang sudah ada yang punya guru habaib, silahkan lanjutkan, tidak apa-apa, karena yang terputus itu nasabnya. Mohon maaf, ikatan melalui ilmu itu lebih kuat daripada ikatan melalui nasab. Nggih lho. Ikatan melalui ilmu itu lebih kuat dibandingkan ikatan secara nasab. Contohnya, gampang. Di sini ada guru ngaji kan. Guru ngaji itu umpama bede murid situng. Muridnya disuruh bik gurunya, "Cong, engki Ustaz bede napa tat? Ayun kok tolongi ya hambal najis, tolongi agulung." Engki. Digulung itu hambal karena disuruh ustadznya. Di saat yang sama teretan nah iyun nah majediin nyoro anak itu, "Cong, meliaki rokok. Kira-kira si anak mau ikut yang mana?" Noro ustad. Padahal yang merintah satunya secara nasab, yang ini secara ilmu. Pakun atau ro kiai nah pakun atau ro ustad.
Kenapa? Karena hubungan dengan ilmu itu lebih kuat sebenarnya. Dan dia siap dimarahi majadiin gara-gara nolongi ustad. Cong, meliaki rokok, ki erosoro ustad. Lari dia. Ki, contoh. Ustad makon, cong meliaki rokok edejeh. Ibu nyoro, ibu makon memerintah, cong meliaki beras elao. Kira-kira anak pilih yang mana? Nggak bisa cari orang yang ngetung. Cek sampian benih Gus Dur. Nggak bisa. Tentu dia akan milih yang ustad. Kenapa? Dia akan minta maaf sama ibunya. Bu, seporana bu, maren kok melia gula, maren melia beras, engkau kengki rosoro ustad. Berkah dia. Itu hubungan secara ilmu lebih kuat. Sampean santren Nurul Muttaqin Al Barokah ketika beliau pengasuh yang memerintahkan langsung dengan menjadiin sampean seecompok, sampean pilih mana? Seporan nom, engkau kiai soro kiai, gitu kan? Hubungan secara ilmu itu lebih kuat. Maka silahkan Anda teruskan Rotibul Haddad. Silahkan Anda mau mengamalkan yang mana. Silahkan Anda mau mondok ke Abaib. Kalau sudah terlanjur ke sana, monggo. Karena yang terputus secara nasabnya, bukan secara ilmunya. Di sini orang yang perlu dijelaskan loh. Ada yang mengatakan, Nahdlatul Ulama itu Kiai Hasyim Asy'ari, sanad ilmunya nyambung ke Rotibul Haddad, Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa Anda membatalkan nasab klan Ba'alawi? Yang tersambung ilmunya, bukan nasabnya. Kalau sampai detik ini belum ada bantahan dari pihak sebelah. Sehingga apa? Kita yang dari kalangan bawah 90% menyatakan bahwa penelitian Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu benar selama belum ada tesis tandingan. Tapi hal ini jangan sampai membuat kita terpecah belah selaku bangsa Indonesia. Paham Ki? Paham Ki? Ini untuk urusan ilmu. Ini untuk urusan ilmu. Beda lagi nanti kalau urusannya negara. Beda lagi kalau urusannya nanti NKRI Indonesia. Beda, apalagi mencatut karomah-karomah para kiai-kiai kita. Jangan sampai kita minder gara-gara mendengar kiai-kiai karomahnya yang dari luar Indonesia. Indonesia juga banyak yang seperti mereka, cuman sampean tak oneng. PD PKPNU MWC Kedung Kandang angkatan pertama, ini salah satu peserta ini. Di Nurul Muttaqin Al Barokah, sampean ingat? Ya kan? Ada PKPNU kan? Beliau bercerita. Kiai Nur Hadi Muhammad bercerita. Ada Syekh Jangkung. Ada Syekh Jangkung. Siapa Syekh Jangkung? Pejuang Indonesia. Syekh Jangkung siapa? Pejuang Indonesia. Ketika beliau berjuang ditembak sama Belanda, VOC tembak, banyak olen Syekh Jangkung itu mati karena kena tembak. Saat beliau mati, yeret perak Belanda, pejuang Indonesia ada yang mati, digeret. Begitu digeret, urip maneh, ambil pistol lagi, tembak lagi, sehingga kena tembak lagi, mati kedua kali. Terus begitu digeret mau dimakamkan, mau dilempar mayatnya, dia hidup lagi, ambil pistol lagi, perang lagi, mati lagi, kena tembak lagi. Artinya apa? Syekh Jangkung mati 3 kali. Dan itu nyata real karomahnya orang Indonesia. Kalau di luar sana ada yang menceritakan karomah mbak-mbaknya yang bentak malaikat, sampean jangan minder. Kenapa? Indonesia punya Syekhana Khalil Bangkalan yang juga bisa bentak-bentak malaikat. Iya, ada santrinya Syekhana Khalil yang meninggal, yang mentalkin Syekhana Khalil. Ketika Syekhana Khalil mentalkin, beliau pakai bahasa Madura. Cong, mon bederengatannya sapa pangeran jawab Allah koh. Mohon berdesatannya siapa nabi na jawab Muhammad koh. Mohon berdesatannya apa kiblat ngocak Ka'bah koh. Mohon berdengatannya siapa imam ngocak Quran koh.
Mun beringatannya sapa teretan ngocak muslimin muslimat kok. Terakhir, mun kita tahu ajawab cong kebele aden tos ketua rombongan. Siapa? Khalil Bangkalan, Sehona Khalil. Anda jangan minder dengan cerita orang luar, di Indonesia juga punya. Mereka menceritakan mbah-mbahnya yang bisa terbang, Indonesia juga punya banyak yang bisa ngeber. Siapa? Mak Lampir. Nyi Pelet, Nyi Blorong, ngeber kabeh. Bahkan Mak Lampir aja ngeber sambil gelak salah aja. Anda jangan minder dengan cerita karomah-karomah orang luar sana. Kita juga punya. Di depan Masjid Ampel, ada Sunan Brondong. Brondong benih brondong masa kini benih. Ada Sunan Brondong. Siapa Sunan Brondong? Ayo. Siapa? Pejuang. Kok bisa disebut Sunan Brondong? Kenapa? Saat itu Belanda nembak orang mati kabeh. Dor ya cek orang kening tembak ya mati. Begitu peluru itu kena sama Sunan Brondong, yang mati bukan Sunan Brondong tapi orang yang nembak yang mati. Begitu ditembak sama Belanda, semateh senembak. Inna cok corak beda setedung. Ya orang sampai ojeng nih ngada ban tedung. Yang nembak yang mati. Sehingga orang terkerjat loh. Saper ya mak kebal peluru. Sehingga ada orang seneguk ke kelambina. Tolong saya kiai, teguk kelambina. Begitu pegang sama bajunya Sunan Brondong, dia ikut-ikutan kebal. Loh, mun orang mak neguk ria mek kebal, teguk pole be setin kebal pole. Sehingga makin banyak yang pegang sama orang itu. Dan mereka semua berbondong-bondong melawan VOC. Artinya apa? Sunan Brondong itu diambil dari kata berbondong-bondong. Bukan berondong tak baju bini benih. Dan itu asli ulama Indonesia. Anda jangan minder, Indonesia lebih hebat dari negara manapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Umat muslim terbesar sak dunya Indonesia. Arab Saudi, Qatar, Libya, pasitung ki banyak orang Indonesia. Itu Indonesia. Masjid terbanyak sedunia Indonesia. Ya, penghafal Quran terbanyak Indonesia. Sejuara tartil Quran, qiraatul Quran bentaon semenang orang Indonesia. Jemaah umroh terbanyak sedunia Indonesia. Jemaah haji terbanyak sedunia Indonesia. Kalau Indonesia memboikot lah 10 tahun tak oleh haji, bingung Arab Saudi. Ya setia antrian sampai 40 tahun. Kita bangga menjadi orang Indonesia. Anda jangan minder. Kenapa? Ulama-ulama kita juga banyak yang hebat, tapi mereka menyembunyikan diri mereka sendiri agar tidak diketahui orang lain. Lah kok seperti itu? Tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun sampean kan tawadhu, tahu warna duit. Kiai-kiai kita tidak seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang bulan Oktober, nanti tanggal 22 ada hari santri, resolusi jihad Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Kalau tidak ada Hadratus Syekh Ki Hashim Asy'ari, tidak dikeluarkan resolusi jihad, tidak ada perang 10 November Hari Pahlawan. Kalau tidak ada perang 10 November Hari Pahlawan, maka tidak akan ada Indonesia. Siap santri memperingati ki 22 Oktober muntah keliru hari Selasa kiai. Hari Selasa. Dulu ya, sekarang muncul Laskar Sabilillah. Kenal sampean? Siapa salah satu penasehatnya? Al-Mukarram. Ini ya pengasuh pesantren, ya ini salah satu mustasar MWCNU Kedung Kandang loh ini. Iya.
Kalau yang sebelahnya ini, ini sering ketemu saya di pesantren Sabilur Rosad Gase, asuhan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Iya, NO. Ini salah satu jajaran Mustasar MWC Kedung Kandang. Mangkan gue lebek dredeg. Katik cek panas sih aja ojeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Laskar Sabilillah. Apa itu nama baru? Oh tidak. Sampean kenal Masjid Sabilillah? Oning. Di mana tempatnya? Blimbing. Moharto Masjid Darus Solihin. Mak tahu sama cik reng tang jadwal banyak ini sang. Aku share banyak reng Moharton di nak reng. Ki puru setengah bulan ki di Moharto. Sebenarnya siapa pak ini serong. Banyak reng Moharton din. Kemarin saya Maulid Nabi Kiai ke daerah Trenggalek. Di daerah Trenggalek ya, saya ngisi di sana. Di situ ada pondok Babu Salam yang diasuh dulu oleh Kiai Haji Badruddin. Siapa Kiai Badruddin? Salah satu santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Begitu mendengar kata resolusi jihad, seorang yang jauhnya 2 marhalah dari Surabaya, fardu ain membela NKRI. Dia dalam keadaan sakit Kiai Badruddin. Saat sakit beliau mimpi didatangi Nabi Khidir. Hei, wayai jihad atus ten pundi Nabi? Di samping masjid. Mandi malam. Setelah mandi langsung sehat, berangkat beliau dari Trenggalek jalan kaki ke Surabaya. Perang 10 November. Lalu ada Kiai Haji Abdul Muin. Satu pondok. Siapa Kiai Muin? Kiai Muin ketua Laskar Sabilillah Trenggalek. Sabilillah itu sudah ada saat itu. Di Malang ada Masjid Sabilillah. Siapa ketuanya? Sabilillah, Laskar Sabilillah, Kiai Maskur. Siapa pimpinan tertinggi Laskar Sabilillah? Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Kalau Kiai Haji As'ad Samsul Arif itu Hizbullah. Laskar Hizbullah pimpinannya Kiai Haji As'ad Samsul Arif. Laskar Sabilillah pimpinannya Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Keduanya itu nanti menjadi cikal bakalnya Ansor Banser. Sehingga keduanya bersatu berubah menjadi Banser. Banser yang sekarang itu dulu Laskar Sabilillah dan Laskar Hizbullah. Suatu ketika Laskar Sabilillah Malang ini pernah kalah Laskar Sabilillah Malang. Perang sama VOC. Lalu ada yang kehilangan telinganya, beda seelang tanang, beda seelang sokon. Saat kalah mereka semua lari kemana? Ke pondok pesantren Miftahul Huda Gading, pondok Gading, kenal kan? Saat itu pengasuhnya Kiai Haji Muhammad Yahya Gading, Allahumma fillahu, mursyid Thariqah Naksabandiyah Kota Malang. Saat itu ketika lari ke pondok Gading, Kiai Haji Muhammad Yahya langsung keluar dari pondok. Para pejuang Laskar Sabilillah kalah. Kiai Yahya keluar langsung mengelilingi area pondok dengan membaca satu ayat di surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kiai Haji Muhammad Yahya muteri pejuang-pejuang NKRI itu dengan satu ayat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa terus muter. Akhirnya apa? Ketika VOC datang, tentara sekutu datang ke area pondok pesantren Gading, melihat tidak ada satupun dari tentara musuh yang melihat pondok pesantren. Yang dilihat adalah hutan belantara. Pondok Gading yang besar seperti itu tak terlihat oleh musuh, yang terlihat rawa-rawa yang banyak binatang buasnya. Sehingga mereka bingung, loh lari kemana orang-orang ini kok tidak kelihatan, padahal bedai beban. Itu Kiai Haji Muhammad Yahya Gading, ulama Indonesia, karomahnya keluar. Anda coba dengan ayat yang sama, sampean santri laki laku keluar ke kota Malang, sepeda motoran gonceng telok, tak usah nyambis SIM, tak usah STNK, tak usah helm, bede lampu merah terobos, bede polisi klakson, sambil baca satu ayat, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Saya yakin
Etilang kan. Ayatnya sama tapi yang baca beda orang. Artinya apa? Kenapa karomah muncul? Karena beliau Ki Haji Muhammad Yahya Gading istiqomah dalam menjalankan syariat sehingga karomah muncul. Biarpun sejatinya karomah itu istiqomah itu khairun min alfi karomah. Sejatinya keistiqomahan itu juga suatu karomah, bahkan lebih mulia, lebih baik dibandingkan 1000 karomah. Tapi barokah istiqomah biasa nih karomah muncul. Itu kiai kita asli orang Indonesia. Anda jangan minder ketika ada orang lain menceritakan karomah mbahnya, wong kita juga punya. Fa insyaallah taala pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini semuanya adalah turunan pejuang kemerdekaan. Amin Allahumma amin. Ayo tetap istiqomah derek Nahdlatul Ulama sampai mati. Siap ge? Siapa kita? Jawab NU, can NU kabeh. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Nah, ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa menit lagi ya? Terakhir, ada kelompok yang masuk ke surga, ya'tunal jannah bidzunubin wa khotoyahum idzam, dengan dosa-dosa besar. Tapi di hatinya dia masih ada Islam, pernah maca syahadat, make guntepaan akad nikah tok. Tak pernah maca syahadat kecuali keng bi pengoloy paksa. Ayo baca syahadat katik lek teh balik. Gula pernah ngatar mantan laki kayak todus. Baca syahadat dong, as. Baca ashadu. Cul munculan nata porob ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an la ilaha illallah. Nak margane kencek kok. Ya Allah, abe terkenal pengurus NU ta kita. Ngater orang laki mantan laki setodus engko. Aduh ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Tek tampeleng salah bocor gitu. Cermet kok. Ada yang masuk surga biarpun dosa-dosanya besar. Ya tapi keng esasa gelu mare laundry baru masuk ke surga. Semoga ebeni guleben sampean tangki. Sampean oning kelembikan mon kotor tangki akan direndam dulu dengan deterjen. Perendaman itu selama apa? Berapa durasi waktunya? Ya tergantung dari beliketnya masing-masing. Tangki. Mari rendem kocek. Mari kocek sikat. Mari sikat poter peres. Pas seram, pas jemur. Mari jemur sedrika serat. Epale baru pemasok kalema pada makiring banyak dusan tinggal. Ya setidaknya disiksa 1 hari lah ning akhirat. Tapi 1 harinya akhirat itu 1000 tahunnya dunia. Ya setidaknya sampean rendem neraka 200 tahun. Sasa kocak sikat 200 tahun. Pale bi malaikat aduh 200 tahun. Jemur pas sedrika jia panas. Sedrika 200 tahun. Pas epale baru masuk surga. Ya pocur ki masuk surga. Siapa mereka? Pelaku dosa-dosa besar. Pernah mati orang. Harapan. Pernah zina muhson. Pernah arasana noreng. Tekerjat kabiak santri bini. Semua dosa yang disebut Al-Quran itu dosa kebas, dosa min kabair loh. Minal kabair loh, dosa-dosa besar loh. Semua dosa yang disebut Quran, zina disebut Quran, nyolong, membunuh, termasuk ghibah arasanan itu juga dosa besar. Bahkan ada pendapat seorang ulama yang mengatakan arasanan itu, ghibah itu dosanya lebih besar daripada melakukan zina. Abu Arija totop gendina lampu jelas haki azina kafir ya. Sepenting tak arasana nazina pada iya. Contohnya begini, Anda yang membunuh orang, terus asepora ya Allah, sepora menyesal ya Allah, taubatan nasuha, diampuni dosanya oleh Allah.
Anda yang berzina, taubatan nasuha, diampuni dosanya oleh Allah. Anda yang mencuri, diampuni dosanya oleh Allah kalau taubatan nasuha. Tapi mun arasanan, angel, melarat. Contohnya seperti apa? Ayo ibu-ibu seibu di ruang. Aro bedesya kodung ping, bedesya kodung celeng. Itu dua-duanya itu teman akrab. Ompama arasanan. Wah tepane syuting ruang. Ibu sekodung ping, so sekodung celeng arasanan. Saya ceramah genteng ya. Ya kan kun contoh. contoh. Saya ceramah genteng ya. Encan ibu saya kodung ping, genteng apa? Bentak tahu banyak roman jeria. Apa yu? Ajeria banyak otang ngang. Ajeria mun otang kawali murid senagi atau dus otang banyak tak temane bejor. Aduh binin jeria etapok benare. Saraan soris kibilar. Aduh. Fitnah kan? Sekodung celeng ngeding ngaki. Mosok de iya yu. Iya engkok mun benikan cat hibi tek kebele. Laku ya Allah engkau maarasanan si malam maruwat yang maarasanan entar kecompo asepora ya Allah seporan na ya Allah kan sepora bi Allah kan tinggal ke saya hakul adami entar ke kota lama sepora natat anapa gule sampian malam abi gule rasa ni tepat na ceramah kebole da iya oh tenang sepora bi gula tenang apa si engkau orang bagusan tenang sepora gula lah biasa fitnah orang lah biasa cak kocak orang gula sepora sepora selesai hakul adami apa itu selesai tidak kenapa karena si kodung ngeping acerita ke kodung celeng oleh dua hari ketemuan si kodung celeng engkau setepaan beda majelis wali songo kok acerita saya ceramah ya iya arapa saya ngajak sebar kau orang ya arong kok congocong saya kodung celeng ngajawab insyaallah rakira sampian percaya aja ke insyaallah reng baran lah saya kodung celeng jandi kan cek kodung pote setiin ruang acerita boleh ke kodung pote si kodung pote andik kan cek kodung merah acerita boleh sekodung merah andi cerita cerita pole dinganoh mon sekodung merah jeri mate oleh jeriyeun dosa mangkana dikatakan ghibah arasanan itu lebih parah dibandingkan berzina mun tak sampai atobat naudzubillahi min maka semuanya asalkan matinya membawa iman insyaallah taala pasti dijamin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala oleh syafaatul utma syafaati li ahlil kabair min ummati tang syafaat dia untuk orang-orang yang dosa besar dari umatku amin Allahumma amin ini kapon sejam lebih tak langkong coko pagi lagi tore arang sarang terakhir maca burdah anapa mi burdah karena ijazah dari beliau ya burdah isoro apa ijazah burdah orang yang sarang ki barokah pemausan burdah samoga semua dosa-dosanya yang hadir utamanya tuan rumah dan almarhum Pak Kosen almarhumah Ibu Senima serta semua almarhumah keluarga kita semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala hajat kita hajat dunia hajat akhirat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya syafa'atuhu
muga-muga manfaat. Kurang lebihna nyoon sepora kami akhiri. Hadanallahu ayyakum bima yuhibbuhu wa yardah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.